Kami dari kelompok 5, di sini kami membuat rangkaian IoT monitoring suhu dan kelembapan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sodi dengan NIM 124430118. Saya Nurul Septiani dengan NIM 124430049. Saya Jihan Syakira dengan NIM 124430047. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada rangkaian kali ini. Yang pertama itu ada DHT11 sebagai sensor, berfungsi sebagai pengukur kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Yang kedua itu ada kabel jumper sebagai penghubung. Fungsinya itu adalah sebagai jalur transmisi listrik untuk menyalurkan daya listrik dan data antara sensor ke otak sistem. Nah, yang terakhir itu ada ESP32 sebagai microcontroller. Fungsinya adalah sebagai otak yang menerima data dari sensor, mengubahnya menjadi informasi, serta mengirimkannya ke internet. Jadi intinya itu DHT11 itu membaca, kabel jumper menghubungkan, dan ESP32 memprosesnya. Pertama-tama kita buka web link, lalu kita buat template dengan nama monitoring suhu dan kelembapan. Hardware-nya ESP32, connection type-nya udah WiFi. Lalu kita pencet done. Setelah itu kita tambahin data stream yaitu virtual pin. Kita tulis suhu. Terus data type-nya kita ubah jadi double. Terus kita maksimalnya kita ubah jadi angka 100. Unitsnya itu kita ubah jadi Celsius. Lalu kita save. Terus kita tambahin new data stream lagi yang kedua di virtual pin. Itu kelembapan. Data type-nya integer. Terus unitsnya itu persentase. Nah, nilai maksimumnya juga kita ubah jadi 100. Setelah data streamnya udah, di situ kita masuk ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini kita bakal tambahin code buat monitoring berapa suhunya. Yang pertama kita ubah sesuai data stream. Ini kita ubah dulu jadi titelnya jadi suhu. Terus kita tambahin data streamnya suhu. Warnanya kita ubah jadi merah. Terus kita save. Terus yang jauh kedua ini kita ubah jadi kelembapan. Nah, data streamnya kelembapan juga warna biru. Lalu kita save. Di situ kita tambahin charge juga buat ngelihat perubahan suhu dan kelembapan yang terjadi. Di situ kita save. Dah. Setelah udah semua, kita tambahin first device-nya. Karena kita pakai sensor DHT11, jadi kita input di sini device-nya sensor DHT11. Nah, kalau udah, jangan lupa kita buka Arduino IDE-nya, lalu kita copy yang ini. Nah, terus kita buka juga device-nya, nanti kita copy auto token-nya. Terus nanti suhunya bakal berubah setelah ada di codingannya. Terus kalau udah selesai, kita bisa cek berapa suhu dan kelembapan yang terjadi di dashboard-nya. Terus ini perubahan yang terjadi bisa dilihat dari grafiknya. Terus di sini juga kita bisa ngecek perubahan per 6 jam, 1 hari, dan 1 minggu. Jadi untuk menghubungkannya juga ke aplikasi Blinknya, di sini kita menggunakan Arduino IDE untuk
memprogram si codingannya. Jadi codingannya ini sudah didapatkan, dan di ini urutan 3, 4, 5 ini adalah template dari si blinknya. Jadi kita tinggal meng-copy paste, sesuaiin sama yang ada di blinknya. Lalu di sini kita masukkan wifi ini supaya terhubung ke internet. Lalu sesuai komponennya kita menggunakan DHT11 dan ESP32. Lalu ini codingannya, lalu disesuaikan sama si komponennya langsung juga. Nah, caranya itu dia tinggal di atur aja dia di file, dimasukin ke di file preference. Di preference ini kita masukin codingannya untuk kita memakai ESP32 linknya. Lalu di tools ini kita ngelihat juga dia apakah sudah tersambung ke ESP32 dan portnya. Kalau sudah tersambung, nanti dia akan bisa muncul hasilnya di aplikasinya seperti itu. Nanti tinggal di run aja, di upload. I can't show you how to love yourself, but I promise you I'll be the one by your side. Suhu dan kelembapan, monitoring suhu dan kelembapan. Menggunakan ESP32 dan DHT11. Langsung ESP32 ya. Beda lah. Video penjelasan dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.